Coba olahraga paling ekstrem yang pernah gue cobain seumur hidup, yaitu scuba diving. Gue pikir awalnya diving tuh gampang, karena ada tabung oksigen dan kita tinggal napas di air aja. Tapi ternyata gue salah. Menurut gue, olahraga ini penuh banget teori dan teknisnya. Dan lo harus ambil sertifikasinya dulu. So, gue mau share pengalaman gue ikut kelas diving 3 hari buat dapetin sertifikatnya. Hari pertama, jadwal kita adalah belajar teori dan pool training. Ini olahraga paling teknis yang pernah gue coba. Ternyata banyak banget hal yang harus diperhatiin. Dari equipment, tekanan dalam air, cara bernafas, dan masih banyak lagi. Nah, itu gunanya kita pool training supaya membiasakan diri bernafas di dalam air dan belajar basic skill. Supaya nanti pas kita ke open water, kita nggak kaget. Jujur, ada satu skill, yaitu bersihin kacamata underwater yang susah banget dan gak berhasil. Dan itu dingin banget poolnya, sampai kita tuh menggigil. Dan ternyata banyak loh orang yang gak lulus sertifikasi karena stres akhirnya menyerah. Dan jujur, kita juga sebenarnya hampir menyerah. Akhirnya setelah 4 jam pool training, kita kuasain basicnya dan besok kita langsung ke laut untuk open water dive. Hari kedua, kita berangkat dari jam 7 pagi dan makan waktu kurang lebih 2,5 jam perjalanan ke salah satu diving site paling terkenal, yaitu kapal karam US-80 Liberty. Jadi ini kapal tuh udah karam dari tahun 1963 karena erupsi Gunung Agung. Dan ini pertama kalinya gue turun ke open water. Dan jujur, ini sangat stressful. Karena gue tuh mengalami masalah dengan telinga. Basically, semakin kita turun, tekanan air akan semakin tinggi dan tubuh kita itu harus bisa beradaptasi, terutama telinga. Dan kalau gagal, kita bisa kena injury terhadap telinga kita dan bisa tuli. Dan itu yang gue rasakan. Dimana saat mencoba turun, kuping gue tuh susah banget beradaptasi dan sakit banget. Dan akhirnya setelah puluhan kali mencoba, gue bisa turun ke 10 meter. Meskipun view underwater itu bagus banget, tapi gue gak bisa terlalu enjoy karena telinga gue masih sakit. Anyway, untuk menyelesaikan sertifikasi, kita tuh harus melakukan 4 dive open water training dengan maksimal kedalaman 18 meter. Gue sendiri menyelesaikan 2 dive di site ini dengan masing-masing durasi 45 menit dengan maksimal kedalaman 10 meter. Hari ketiga, kita dijemput jam 7 pagi untuk ke diving site di Blue Lagoon di area Padang Bay. Jujur, malamnya tuh gue hampir menyerah untuk melakukan diving ini. Karena kuping gue tuh masih budek dan mental gue udah jatuh karena takut gak bisa menyesuaikan lagi dan gak enjoy. Tapi sayang banget kan kalau gak diselesain. Tapi dengan perasaan optimis, akhirnya gue bisa lebih rileks dan tenang saat turun. Dan anehnya, tubuh gue lebih bisa beradaptasi. Awalnya instruktur kita bilang target kita 10 aja, tapi gue malah mencapai 17,7 meter. Dan di dive kali ini, gue lebih bisa enjoy view underwater dan menikmati. Bahkan gue udah bisa ambil video dong. Selesai dive ini, kita masih harus ujian lewat online, dan setelah ujian, akhirnya gue berhasil dapat sertifikasinya. Gue memang udah pingin banget ngambil sertifikasi diving dari dulu, cuman selalu nunda. Tapi setelah dipikirin, mau kapan lagi? Keburu telat gak sih? Overall, ini salah satu pengalaman yang sangat memorable buat gue. Mencoba hal baru, ketemu orang baru, dan tentunya menjelajah wilayah yang baru.